Selamat datang di Zahra Movies. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Kediaman orang tua Bimasena. Bima, ibu terlihat senang karena Bima pulang. Sudah berbulan-bulan mereka tidak bertemu. Sehat, Bu. Bima langsung mengecup punggung tangan ibunya. Orang yang sudah melahirkan dan mensupport Bima selama ini, dan orang yang pasti menyebut namanya dalam doa di setiap saat. Begitu juga sebaliknya. Alhamdulillah, kamu bagaimana? Sehat. Ibu memeluk putra pertamanya dengan sayang. Menjadi polisi dengan banyak tugas negara membuat Bima jarang ketemu dengan keluarganya. Setelah pelukan terlepas, Bima memperhatikan sekeliling. Alhamdulillah sehat, Bu. Rumah kok sepi? Bapak, Ardi, sama Haris kemana, Bu? Tanya Bimasena. Matanya menyapu ruangan mencari dua adiknya, Haris dan Ardi. Biasanya Haris sudah pulang, entah kemana, ibu juga nggak tahu. Kalau Ardi ada di apotik. Seperti biasa memeriksa stok obat mungkin, tapi bentar lagi mereka semuanya biasanya pulang kok. Bima pun pamit masuk kamarnya, kamar yang sudah lama tidak ia jamah. Buk, ia merebahkan tubuhnya. Tiba-tiba ia tersenyum. Bima mencari ponselnya, kemudian menekan tombol kontak. Ia cari nomor ponsel Nia, saudara perempuan Asya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nia, Bima. Sibuk tidak? Aku lagi di rumah. Lama tidak ketemu sama Firman juga. Bisa tidak ketemu nanti malam? Nia langsung terkekeh. Main aja ke rumah, tapi jangan bawa banyak coklat lagi. Asya udah gede. Ledek Nia. Ia paham betul sedang dimodusin Bima. Bima hanya menggaruk tengkuk lehernya yang tidak gatal. Iya, nanti malam aku kesana ya. Oke, samperin Firman sekalian ya, biar aku gak jadi obat nyamuk. Bima hanya tersenyum, kemudian menutup telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ingat bawa Firman. Begitu ponsel mati, Bima langsung sumringah. Ia langsung beranjak menuju lemari, mencari baju paling kece buat ketemu Asya malam minggu nanti. Serasa mau ngedate sama pacar, dasar keluarga jomblo, adik dan kakak semuanya sama saja, jomblo premium, kualitas super. Malam minggu, Bima sudah tampan, cakep, badan tegap atletis dan berwibawa, sudah pasti membuat kaum hawa klepek-klepek. Pak polisi tersebut hendak ke rumah gadis, ngakunya main menemui sang kakak, aslinya hanya modus belaka. Modus bertahun-tahun yang belum ada perkembangan sama sekali. Sejak asa SMP, SMA, kuliah, Bima sama sekali belum mengutarakan perasaannya. Cukup mengagumi Asya dalam diam, mencintai Asya dengan caranya sendiri, menyimpan cintanya diam-diam. Malam minggu adalah malam yang biasanya ditunggu untuk para muda-mudi, terutama mereka yang hidup di kota metropolitan. Biasanya sebagian dari mereka menghabiskan waktu di mal, nonton di bioskop, atau sekedar nongkrong di kafe berjam-jam bersama kekasih, keluarga, atau bahkan sahabat dan teman main. Seperti malam ini, meski status jomblo, tapi Bimasena yang biasanya disibukkan dengan kegiatan negara, malam ini ia bebas, mau silaturahmi ke rumah teman lamanya, sekalian TP-TP sama Asya, adik dari sahabat baiknya itu. Lama tidak melihat wajah Asya, terakhir kali sudah beberapa waktu silam. Sudah lama, bahkan ia penasaran seperti apa wujud bidadarinya itu. Gadis yang hanya mampu ia sebut di atas sajadah, tanpa berani mengatakan secara langsung. Katakan saja dia memang cemen, tapi itulah Bimasena. Dia begitu tegas saat bertugas. Tapi kalau masalah hati susah untuk dijelaskan. Cukup Allah saja yang mengetahui isi hati pria karismatik tersebut. Tintin, Bima berhenti tepat di depan rumah Firman. Mereka bertiga memang sahabat karib sejak lama. Dan begitu Firman membuka gerbang rumahnya,
Firman langsung menyambut kedatangan Bima. Seperti saudara lama tidak bertemu, keduanya saling memeluk erat sembari saling menepuk punggung. "Ciah, keren banget kamu bro," ledek Firman. Bima hanya tersenyum. "Tadi Nia sudah telepon, sudah nunggu dia. Ayo," ucap Firman. Tunggu," tambah Firman. Pria itu berbalik, kemudian datang lagi membawa buket bunga mawar yang cantik. "Buat apa bawa kembang? Memangnya ke makam?" Bima Sena menatap aneh pada Firman, dan tanggapan Firman hanya tersenyum malu-malu meong. "Buat Nia." Seketika Bima Sena langsung menatap curiga. "Lihatnya jangan gitu, mata mau lepas tuh," celetuk Firman yang merasa ditatap aneh oleh temannya. "Kalian pacaran?" tebak Bima. Firman hanya tersenyum sumringah sambil menggeleng pelan. "Terus ngapain bawa bunga?" "Buat calon istri, gak usah pacaran, kalau cocok langsung halalin," ucap Firman dengan gaya orang bijak seperti Mario gaduh. Makin syoklah Bima Sena, mana tahu dia kalau keduanya akan menikah. "Kalian akan menikah?" Kali ini Firman mengangguk. "Doain habis lebaran langsung kulamar itu si Nia." Firman terlihat begitu percaya diri sekali, membuat Bima Sena geleng-geleng. "Memang Nia mau?" ledek Bima Sena. "Haha, sialan kau." Keduanya terkekeh. Rupanya Firman memang sudah mengincar Nia sejak muda. Karena sekarang ia merasa cukup mampu menjadi imam bagi gadis itu. Habis lebaran nanti langsung ke KUA. Nia juga tentunya tidak menolak, apalagi sudah paham betul keluarga Firman. Semua sudah kenal, apalagi Firman ini sekarang juga sudah sukses, punya peternakan sapi limosin yang jumlahnya ratusan biji. Pokoknya masa depan insya Allah terjamin. Lagian umur keduanya juga sudah masuk, sudah pas bila masuk jenjang pernikahan. Tapi yang membuat Bima Sena heran, kok bisa temannya itu saling jatuh cinta, padahal mereka itu sahabat karib. Mungkin Bima Sena hanya heran, gimana ceritanya menikahi teman sendiri, kan rahasia paling dalam dan jeleknya sudah pada tahu. Mungkin aneh saja. Tidak mau ambil pusing, Firman langsung naik mobil yang dikendarai oleh Bima. Tidak lupa membawa bunga untuk calon istri tersayang. Mereka berdua pun langsung meluncur ke rumah Pak Han. Kediaman Pak Han. Haris baru saja pulang dari sana. Mobilnya bahkan sempat berpapasan di lampu merah dengan mobil abangnya. Hati Haris sedang berbunga-bunga. Ia sudah mengantongi nomor Asya. Yes! Flashback. Haris masuk rumah dengan lesu. Hatinya potek saat melihat Asya masuk sambil dirangkul pria berseragam polisi. Wajah pria itu tampan, kulit putih, bersih, alisnya tebal. Kalau dilihat-lihat, masih cakepan pria berseragam itu. Mendadak Haris yang tadinya sudah kece badai, langsung insecure. Apalagi Asya sangat dekat dengan sosok tersebut. Belum juga jatuh cinta, hatinya sudah patah. "Mari Pak Haris." Pak Han mempersilakan Haris masuk dengan ramah, seperti rumah sendiri. Sedangkan muka Haris kala itu sudah kusut, seperti cucian kotor yang seminggu belum dicuci. Beberapa saat kemudian Asya muncul dengan kopi dan juga jus jeruk. Ia serahkan kopi pada Haris dan jus jeruk pada pria berseragam polisi. "Silakan," ucap Asya dingin. Asya sebenarnya jengkel pada Haris karena bapaknya sering dibuat lembur akhir-akhir ini. Padahal waktunya sangat terbatas karena banyak tugas kuliah. Kalau bapak lembur kan waktu untuk keluarga jadi berkurang. Makanya dengan tidak ramah Asya mempersilakan Haris minum. Sedangkan pada sosok pria tampan berseragam Asya tersenyum manis. "Minum mas, seger ini, Asya yang buat." "Makasih sayang," jawab pria ganteng tersebut. Ya Allah, rasanya Haris ingin menghilang seketika. Baru kali ini ia mendengar kata sayang terdengar menusuk sampai tulang ekor.
Mereka apa nggak malu sayang-sayangan di depan orang? Astagfirullahalazim, itu Pak Han kok boleh anaknya pacaran bebas begitu? Batin Haris sambil terus menggerutu tidak jelas. Mungkin sudah kena virus jealous. 15 menit kemudian. Sayang, Mas berangkat dulu. Hari ini piket. Kamu pesan apa kalau pulang? Tanya pria tersebut. Gak usah, Mas hati-hati aja, ucap Asya. Kemudian berbalik memanggil bapaknya yang masih di ruang kerja mengambil sesuatu. Bapak, Mas Andri mau berangkat nih. Iya, sebentar. Tap. Bapak muncul sambil membawa stempel dan map. Hati-hati, jaga diri, Ndri. Pesan Pak Han pada putra keduanya yang merupakan seorang perwira polisi. Iya Pak, Assalamualaikum, pamit Andri. Andri sepertinya juga tidak suka dengan Haris. Ia dari tadi menganggap Haris seperti batu, ada tapi tidak dianggap. Setelah Andri pergi dan Asya mengantar sampai pagar depan, Haris yang kepo berat spontan bertanya pada Pak Han. Calon mantu Pak. Putra kedua saya Pak Haris. Jedar, yes. Seolah mendapat angin segar. Jika semula Haris sudah loyo, kini pria itu seperti mendapat asupan energi. Tiba-tiba kembang api dalam hati Haris langsung meletup-letup. Hidungnya langsung kembang kempis. Masih ada harapan. Pria tadi bukan kekasih Asya. Pria itu adalah Andri Dwi Permadi, anak kedua Pak Han. Artinya kakak Asya. Pantes ganteng, Asya juga cantik. Alhamdulillah, pintu masuk ke hati Asya seperti masih terbuka lebar. Bibir Haris tiba-tiba mengembang tatkala Asya berjalan masuk ke rumah dan menatapnya aneh. Idih, kenapa senyum-senyum gak jelas? Pria aneh, gerutu Asya dalam hati. Flashback end.